Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul sama-sama melalui via Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tren dan isu sistem endokrin, yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Sebelum itu, saya akan membacakan nama anggota dari kelompok 4, yaitu ada Ahmad Reski, Daniadu Yuliani, Dia Permata, Dinda Oktaviani, Elsa Maiga, Hafizah Hilmi Febri, Ikhwani Muslim, Lesi Maisasari, Mita Keni Megalasa, Nabila Somelia, Putri Monila, dan saya sendiri Afira Oktaviani. Baiklah, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Ahmad Reski. Kepada pemateri kita, Ahmad Reski, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok 4, yaitu tren dan isu sistem endokrin di Indonesia. Tren dan isu sindrom Cushing, yaitu sindrom Cushing adalah sindrom klinis yang terdiri dari gejala dan tanda-tanda mencerminkan beredar glukosa di retikoid berlebihan konsentrasi. Hal ini sangat jarang terjadi di masa kanak-kanak dan masa remaja dan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok: hormon adrenotrifik penyebab atau ATCH independen dan independen. ACTH dapat terjadi sepanjang masa kecil dan remaja. Namun etiologinya yang berbeda, yang umumnya terkait dengan kelompok tertentu usia. Dengan JS menjadi penyebab paling umum setelah tahun prasekolah, puncak kejadian CD pediatrik adalah selama masa remaja. Dalam 182 kasus yang diambil dari literatur usia, rata-rata presentasinya adalah 14,1 per tahun. Yang kedua yaitu tren dan pantangan makanan dan penderita diabetes mellitus. Penderita diabetes mellitus mau tidak mau harus melakukan pantangan terhadap beberapa jenis makanan. Ini fungsinya untuk menjaga agar kadar gula darah menjadi stabil dan tidak terlalu tinggi naiknya, seperti roti putih, rokok, kafein, mie dan pasta, kentang, minuman bersoda, makanan digoreng, atau teh manis. Selanjutnya yang ketiga yaitu isu pengobatan penyakit diabetes. Penyakit diabetes mungkin menjadi salah satu penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh kebanyakan orang. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Indonesia menderita penyakit tersebut dan sebagian besar memang berakhir pada kematian. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengobati penyakit diabetes secara alami, namun tidak seutuhnya menyembuhkan penyakit diabetes secara total, seperti menggunakan seperti lidah buaya,
menghindari makan yang kaya akan gula sederhana seperti mengikuti senam. Selanjutnya, tren dan isu sistem endokrin internasional. Yang pertama itu terapi sirolimus pada bayi dengan hiperselimik, yaitu hipoglikemia berat, hipoglikemia hipersulemik, yaitu penyebab utamanya hipoglikemia berat dalam selama periode neonatal. Ditandai dengan tidak pantas sekresi insulin dari sel-sel pankreas di hadapan glukosa darah rendah. Satu-satunya pilihan pengobatan saat ini yaitu tersedia untuk pasien dengan bentuk medis responsif menyebar hipoglikemia hipersulemik adalah frontektomi subtotal di mana 95% sampai dengan 98% di mensekresi insulin secara fisik dihapus untuk menginginkan hipoglikemia berat. Namun beberapa pasien yang telah menjalani operasi terus memiliki hipoglikemia hipersulemik berulang. Sedangkan diabetes mellitus dan insulin endokrin, yaitu pankreas, berkembang dalam diri orang lain. Karena itu ada kebutuhan untuk terapi medis yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk jumlah fraksektomi terapi sirolimus. Semua pasien menerima sirolimus pada dosis awal 0,5 mg per meter persegi luas permukaan tubuh per hari, yaitu dalam 1 atau 2 dosis. Dosis ini bertahap meningkat dengan tujuan mencapai tingkat serum paling dari 15 sampai 15 mg per mililiter. Sirolimus dihentikan pada salah satu pasien usia 7 bulan dalam waktu 3 hari. Hipoglikemia berat dikembangkan membutuhkan impuls intravena glukosa dan administrasi subkutan ektroktide sirolimus itu Reinitatek. Dan selama 3-4 minggu ke depan, impuls glukosa dan introktide itu meruncing dan kemudian dihentikan. Slide selanjutnya itu pengolahan pankreatitis klasifikasi kronis dengan hasil patologi anatomi adenokarsinoma pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ yang mempunyai fungsi endokrin dan eksokrin. Yang kedua fungsi ini paling berhubungan dengan sekretin dan klostokinin, yaitu pankreasimin atau CCVJ. Merupakan hormon traktus gastrointestinal yang membantu dalam mencerna zat-zat makanan dengan mengendalikan sekret pankreas. Sekresi enzim pankreas yang normal berkisar sampai dengan 2.500 ml per hari. Pankreas kronis merupakan salah satu penyakit inflamasi dan pankreas yang ditandai dengan fibrosis pankreas yang serta menimbulkan kerusakan jaringan eksokrin dan endokrin. Pankreas kronis merupakan salah satu faktor risiko terjadi karsinoma pankreas. Umumnya terjadi pankreas kronis mengeluh nyeri abdomen dan epigastrom enteroneus yang dijalarkan ke punggung seperti mual, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, dan malnutrisi. Pemulihan penderita pankreas kronis dapat secara konservatif maupun pemedahan berupa drainase dan reseksi pankreas. Slide selanjutnya. Di sini yaitu kesimpulan. Banyak tren dan isu terjadi pada sistem endokrin, seperti tren dan isu pada sindrom Cushing, yaitu adalah sindrom klinis yang terdiri dari gejala dan tanda-tanda yang mencerminkan beredar
tikoid berlebihan konsentrasi. Hal ini dapat jarang terjadi di masa kanak-kanak dan masa remaja dan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok hormon adrenotrofik. Penyebabnya yaitu independen dan dependen. Tren dan isu lainnya adalah beberapa pantangan makanan untuk menderita diabetes mellitus. Di antaranya adalah roti seperti rokok, kafein, mie, dan pasta, kentang, minuman bersoda. Makanan yang digoreng dan teh manis, sedangkan isu cara untuk mengobati penyakit diabetes secara alami, namun tidak seutuhnya menyembuhkan penyakit diabetes secara total dan dengan lidah buaya. Hindari makanan yang kaya akan gula sederhana dan senam. Baiklah, Reski. Terima kasih Reski yang telah mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan kata dan janggal, kami mohon maaf. Saya Afirul Tafiani sebagai moderator undur diri. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.